Oke, selamat malam semuanya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan menyebabkan waktu luang pada kesempatan malam ini. Jadi kita pertemuannya malam, teman-temannya kalau misalnya lihat video ini. Jadi pada kesempatan kali ini intinya adalah kita pengen ini aja sharing masalah perkuliahan bidang hidro di semester 1 sama semester 2 di DTS kayak gitu seperti apa. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke sana lebih lanjut, mungkin kita kenalan dulu kali ya sama istilahnya narasumber yang akan berbagi pengalamannya pada kesempatan kali ini ke teman-teman semua kayak gitu. Oke, langsung aja mungkin kenalan dulu dari siapa ini? Eh dari Farhan. Farhan, kenalan deh. Suara saya jelas nggak, Pak? Iya, iya. Iya. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farhan Nurholis Putra, biasa dipanggil Farhan. Saya dari kelas TPPS angkatan 20. Asal saya sekarang tinggal di Karanganyar. Asal SMA dulu, SMA 1 Karanganyar. Udah ya, Pak? Apa lagi, Pak? Itu cerita singkat masuk TPPS. Cerita singkat masuk TPPS. Dulu itu waktu itu ada yang namanya jalur PBU. Nah, habis itu saya lihat di kakak tingkat saya waktu SMA itu ada yang udah masuk ke jurusan ini. Terus aku nanya ke dia, gimana sih kuliah di sini? Terus katanya sih ya enjoy aja. Terus kayak kuliahnya juga seru, kan ke kuliah gitu kan. Nah, terus kayak seru. Nah, habis itu ya udah, habis itu aku daftar, rezekinya di sini. Nah, tapi dari awal emang pengennya sipil. Jadi ya udah saya ambil ini, Pak. Apa namanya? TPPS. Itu sih singkatnya. Oke, lanjut aja ya. Siapa ya? Triwahyuni, TW. Halo, Assalamualaikum, selamat malam semua. Perkenalin, aku Triwahyuni, aku dari TPPS Angkatan 20, aku berasal dari Jogja. Dulu aku sebelumnya di SMK 2 Depok atau SM Pembangunan Jogja. Langsung Pak nih, ke cerita singkat. Singkat. Awal mula masuk TPPS itu karena sebelumnya aku kan daftarnya di arsitektur, cuman di SBM tidak tembus, tidak lolos kan. Terus aku udah nggak ada pikiran buat kuliah di UGM sebenarnya karena aku udah keterima di sekolah di univ swasta di Jogja. Nah, tapi karena waktu itu ada ujian mandiri, iseng-iseng lah coba daftar dan ternyata tidak tahunya keterima. Terus sudah, Pak. Cukup? Iya, cukup kayaknya. Novel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Mantas, teman-teman sekalian semuanya. Perkenalkan, nama saya Noval Daferlianto, biasa dipanggil Dava atau Noval. Sekarang menempuh di D4 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil angkatan 2020. Sebelumnya saya dari SMA Negeri 1 Kota Cirebon. Terus, oh iya, sejarah ya Pak? Masuk TPPS Pak. Sejarahnya, sejarah dong. Awalnya saya ini Pak, daftar lewat ini Pak, lewat PBU Pak. Itu nyoba Pak. Apa kayak ada ya semoga ada pegangan gitu Pak. Dan alhamdulillahnya saya keterima di PBU juga. Alhamdulillah keterima. Astagfirullah. Benar Pak. Maaf Pak. Dari awal saya juga awalnya masuk ini sih Pak. Kayak mau masuk teknik mana aja ya nyaman-nyaman aja sih Pak. Mau awalnya SNM tuh pilih teknik fisika peminatan. Terus
Habis itu nyoba di PBU, keterima, jadinya ambil di PBU, Pak. SBM mandiri tidak keterima, Pak. Seperti Pak. Oke. Selanjutnya Savitri. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Savitri Dewi Lestari, asalnya dari Sragen, Jawa Tengah. Saat ini sedang menempuh pendidikan di Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi cerita masuk kuliah saya dulu itu, saya dari kelas 11 itu sebenarnya udah cita-citanya tuh pengen masuk teknik industri. Nah itu UGM, UNS atau manapun, pokoknya saya pengen teknik industri. Alhamdulillah pas 12 itu mulai fokus lah kayak gitu. Nah alhamdulillah itu saya jalur SBM itu keterima di teknik industri UPN Jogja. Jadi dulu tuh daftar mandiri UGM itu cuma buat cadangan aja. Saya milih yang vokasi karena peminatnya itu nggak begitu banyak yang kayak S1 gitu. Jadi saya milih, entah kenapa nggak tahu, saya nggak ngelirik sipil sama sekali dari dulu. Ya udah cuman sembarang milih aja gitu. Aku milih yang PPPIS. Pilihan keduanya itu kayaknya elektro gitu. Pokoknya aku pengen teknik gitu. Nah terus pas pengumuman mandiri itu sisinya kan aku udah jadi mahasiswa UPN. Pas pengumuman mandiri UGM itu keterima, dan itu kan awalnya ya udah keterima tapi aku tetap UPN gitu. Terus aku bilang sama orang tua, yang namanya orang tua kalau disuruh milih UPN atau UGM ya pasti milih UGM. Ya udah aku nurut aja Pak, soalnya saya nggak ada dukungan sama sekali buat kuliah di UPN setelah saya ada pengumuman lolos di UGM gitu. Akhirnya saya ngikut aja, alhamdulillah ya sampai sekarang nyaman di TPIS gitu. TPPS itu angka katanya tinggi loh. Iya. Kemarin Saya aja dulu masuk 10 besar kayaknya. iya, Pak. Oke, siapa tadi ini yang belum ya? Fajril. Oke, pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Fajril Hanif. Aku biasa dipanggil Ariel atau Fajril, bebas. Terus aku dari angkatan 2020, prodi TPPIS. Asalku dari Bekasi, terus SMA dulu di SMA 1 Negeri Tambun Selatan. Sejarah masuk TPPIS mungkin aku ikut kayak Farhan yang PBU, tapi jadi cadangan doang, bukan jadi yang pilihan utama. Terus SBM, SNM, sama Mandiri semuanya pengen masuk UGM tapi yang jurusan teknik geologi. Jadi nggak berhubungan banget sih sama teknik sipil. Tapi pilihan teknik sipil itu ada di pilihan kedua atau pilihan ketiga gitu. Ya udah, hasil dari semua jalur nggak ada yang keterima. Ya mau gimana lagi, mending diambil aja soalnya PBU keterima kan, alhamdulillah. Ya udah, yang penting UGM gitu mah. Udah Pak. Oke. Terus Fat, terakhir Fat. Oke. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Muhammad Alfa Darussalam dari Teknik Pengelolaan dan Infrastruktur dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil angkatan 2020. Aku berasal dari Bekasi, asal SMA aku SMA 1 Kota Bekasi. Kalau bercerita kenapa aku memilih TPPIS, sebenarnya ini berawal dari ketidaksengajaan sih Pak. Aku kan lagi nunggu buat SNMPTN. Kemudian kepala sekolahku tuh menelpon ke aku gitu kayak, Fat, kamu mau mencoba nggak masuk PBU gitu, lewat jalur PBU masuk UGM. Terus ya udah, aku kan kayak boleh deh Pak, coba gitu. Terus habis itu ya aku daftar di PBU. So aku tanya, jurusannya ada apa aja Bu? Oh ada teknik sipil sama teknik mesin. Ya udah, emang dari awal kan aku maunya teknik sipil kan. Jadi aku ambil teknik sipil, dan teknik sipil pada saat itu kalau nggak salah cuma ada TPPIS. Sudah aku daftar Pak. Kemudian pengumuman aku keterima, alhamdulillah gitu. Tapi kan ya aku kayak emang dari awal tuh nggak ada rencana buat
apa ya, buat daftar di UGM gitu. Inceranku tuh 2 kalau nggak salah. 3, ITB, UI sama ITS. Di pas SNM, SBM sama aku sih nggak ikut mandiri, jadi cuma ikut 2. Jadi kayak dari awal aku nggak punya apa ya kepikiran lah buat milih opsi UGM itu sebagai opsi gitu. Tapi ya wallahu alam rezekinya ternyata di Universitas Gadjah Mada di TPPIS. Jadi ya disinilah sekarang aku berada. Pas buat orasi calon ketua KMDTS. Aduh, Aduh, kelihatan ya, Pak. Salah satu calonnya. Pak Mantas, jangan izin ngawur, jangan menambahkan, ngawur. Kenapa? Lihat izin adik menambahkan tingkat, lagi, jangan Pak. ngawur. Oke, Izin kenapa menam- Naufal? Izin menambahkan lagi, Pak. Sebenarnya saya juga kayak apa ya? ITB garis keras juga, Pak. Termasuk, ITB Pak. garis keras. Saya juga, Pak. Soalnya SNM pilih ITB. Pilihan 2-nya ITB Cirebon. Terus SBM ITB. Pilihan 2-nya ITB Cirebon. Terus mandiri nih, Pak. Mandiri itu kayak nekat banget, Pak. Nekatnya tuh ambilnya kayak tinggi banget. Kalau stay kan emang tinggi banget tuh, Pak. Stay ITB tinggi. Tak coba kan. Nggak masuk, Pak. Jadi ya rezekinya di UGM, Pak. Oke. Ya sama lah dulu saya UI garis keras itu dulu itu. Ya Garis keras. SNM nggak dapet, yang undangan itu loh pakai nilai rapor itu nggak dapet. Terus dulu itu saya ambil UM-nya di Undip sama UI. Cuman karena itu barengan waktu itu kan Undipnya di Semarang, UI-nya di Jogja. Ya udah setelah pilih salah satu di Jogja sama UI, ternyata gak lolos juga. Ya emang rezekinya di universitas yang bahkan dulu itu saya gak kepikiran mau kuliah di situ. Jadi ya udahlah dijalanin aja kayak gitu. Ada hikmah yang bisa diambil akhirnya di akhir kayak gitu kan. Betul banget. Dulu seperti itu. Ya memang jalannya orang-orang beda-beda dan pasti rezekinya kan juga beda-beda kayak gitu. Oke, bentar saya share screen ini aja ya biar kelihatan kotaknya 7 gitu loh. Gimana ini ya? Kalau misalnya di record terus biar keluar ininya semua itu gimana sih? Bisa nggak sih? Kan biasanya kalau di record kita yang keluar nanti cuma 1 orang gitu kan. Nah kalau misalnya 1 kotak gitu loh. Pernah nyoba nggak? 1 kotak gimana, Pak? Itu mode nggak sih, Pak? Kalau gitu kan modenya speaker view nggak sih? Jadi yang berbicara nanti muncul gitu kan, Pak? Yang di record itu. Tapi maksudnya pengennya yang kayak 1 ini loh. View-nya biar bertuju gitu. Gak bisa ya? View-nya coba diganti itu, Pak. Diganti galeri. Udah galeri itu. Atau mungkin share screen yang mode full layar semua gitu. Nanti bukanya zoom lagi. Ya tadi mau kayak gitu coba ya. Ini kelihatan gimana kelihatannya? Masih desktop. Oh iya. Ya bisa kayak ya udah it's okay kayak gitu. Oke, jadi kayak gitu ya kenalannya teman-teman semua terkait siapa-siapa aja yang akan sharing pada kesempatan kali ini. Oke, kita langsung aja terkait mungkin pertama ini aja. Apa ya istilahnya? Dukanya aja dulu aja, kendala-kendalanya ketika belajar naik flu sama infras air. Ini bareng saya aja ya, nggak usah ke segmen dosen lainnya aja. Make flu dan infras. Dari siapa nih yang mau share?
Ntar tiap orang dapat bagian maksudnya. Cuman siapa yang mau ngawalin buat share. Dewi tadi mengacungkan jari, Pak. PTW. Ini mode raise hand gimana ya caranya ya? Apa? Raise hand caranya gimana Pak ini di Zoom kan? Raise hand itu reaction. Oke. Di reaction. Oke, good. Oke. Saya raise hand, Pak. Hmm. Kalau dari dukanya dulu ya, Pak. Kayak kesulitan yang awal saya rasakan itu kan saya dari SMK nih, Pak, di mana kayak pelajaran terkait itu tuh tidak terlalu mendalam kan. Nah, itu awalnya saya shock juga sih, Pak, untuk mekanika fluida ya semester 1. Tapi untungnya itu dibantu sama Savitri terutama, dibantu untuk belajar bersama. Tapi sama itu sih, Pak, tugas banyak dan deadline yang menurut saya menjadi tekanan tersendiri. Cukup Pak dari saya. Mungkin akan dipatik oleh teman-teman lain dan nanti saya akan menambahkan kembali. Oke, gimana itu Saf? Dukanya itu. Kan katanya kamu mungkin ngajarin banyak orang kayak gitu. Mungkin jadi kendala tersendiri lagi. Asik Savitri. Asik. Lord kita nih, Bos. Bukan gitu, Pak. Ini sepertinya ini ada kesalahpahaman. Sebenarnya ini ada kesalahpahaman dulu pas awal-awal semester tuh. Dan nilai saya. Kebetulan nilai saya tuh 100 pas itu. Nah, terus kan itu kan awal-awal jadinya. Kayak teman-teman tuh mensuspek kalau saya tuh pintar banget gitu. Ya udah. Tapi ya saya maksudnya dari itu ya maksudnya ya belajar lebih kayak gitu Pak. Bukan berarti saya mampu semua ya, maksudnya saya belajar bareng sama teman-teman gitu. Terus kan si TW kan dulunya juga pinter AutoCAD tuh karena dari SMK. Ya udah saya minta suruh ajarin dia. Jadi kayak barter gitu. Saling simbiosis mutualisme. Oke. Terus dukanya apa lagi terkait di MacFlu? Kalau di MacFlu apa ya? Nggak ada ya? Ada. Nggak mungkin nggak ada astagfirullah. Kacau Savitri. Saya kurang paham kalau materinya online gitu loh Pak. Kayak saya tuh lihat dosen-dosen menjelaskan lewat komputer tuh kok hawanya ngantuk terus gitu loh Pak. Itu kendala saya. Terus kayak berusaha melajari sendiri lewat buku, ya bantuannya kayak buka YouTube gitu. Mungkin kendalanya ngantukan sih Pak saya tuh di depan laptop. Terus sama ya masih sulit memahami materi juga sih Pak. TW bisa di lower hand dulu, kayaknya ke highlight deh. Oke, itu yang MacFlu ya. Kalau infras air gimana? Staff. Kalau infras air tuh yang ya curah hujan, hekras. Oh itu. Ini saya mau jujur nih, Iya dong, harus jujur gitu. Jujur ya Pak, kemarin tuh saya ngerjain yang metode-metode itu masih bingung juga. Maksudnya kok pakai metode ini harus gimana. Saya udah berulang kali tuh muter record kan pas Pak Mantas jelasin tuh saya nge-record tak ulang-ulang putar. Ini maksudnya buat apa sih? Maksudnya metodenya buat apa? Kalau ngitung Excel-nya masih bisa, cuman nggak paham ini buat apa gitu. Terus alhamdulillahnya tuh pas itu kalau nggak salah saya kelompokannya sama Fajril, Alfat, Sekar. Nah itu gigi pol banget tuh mereka semua. Jadi agak paham gitu Pak, dibantu mereka juga. Oke. Kalau dari yang lain gimana? Farhan. Boleh Pak, saya Pak. Mulai ya? Untuk semester 1 nih Pak. MacFlu. Saya itu dari SMA itu jujur paling nggak suka itu fisika Pak. Waktu SMA itu saya sering bolos kalau fisika sama teman-teman ke kantin, ke UKS, pura-pura sakit. Nah,
Terus waktu teknik sipil ada mekanika fluida, terus aku lihat materi, aduh mati aku. Nah habis itu Pak, untung itu apa namanya ya kembali lagi semboyan itu sipil solid banget Pak. Nah waktu semester 1 itu saya kebantu banget dengan Lot Fajril nih Pak. Gila, wah pemeran utama Pak. Gak biasa membantu saya Pak, jujur aja Pak. Gila sih, makasih Hajril, makasih banget Jril. Terus teman-teman di Jogja kan saya udah offline Pak, udah semester udah di sini. Jadi tuh setiap ada tugas kalau kesusahan tuh ya udah ngumpul bareng, yuk kita ngerjain bareng ini gimana. Nah, waktu di awal-awal yang aku masih di Karanganyar tuh Pak, yang deadline setiap minggu hampir dikasih sama Pak Mantes. Nah, itu Pak udah Kak, ya pasrah Pak. Kalau bisa satu soal ya alhamdulillah. Kalau nggak bisa ya udahlah. Gimana lagi buat adik-adik besok, wah rasain, tunggu ya. Semangat. Itu Pak dukanya gila sih. Mike Flu. Kalau di infras air. Kalau infras itu kan Hikras dan Nakayasu dan sebagainya itu ya Pak. Nah itu kalau di Excel itu ya Pak, ya sama kayak Savitri, ngitung bisa. Tapi aku bingung loh, kita ngitungin itu fungsinya buat apa sih? Jadi ya kayak apa ya Pak? Tahu cara tapi nggak tahu cara memfungsikannya itu untuk apa gitu loh Pak. Jadi ya cuman yang penting aku selesai numpuk gitu Pak. Prinsipnya. Habis itu yang Hekras itu ya alhamdulillah aku dibantu dengan Lo Savitri ini Pak, gila. Dia hampir membantu semua kelas Pak. Yang di Jogja itu nanya ke Savitri, Hekras keren. Makasih Savitri. Jadi ya jadi alhamdulillah kalau dibanding semester 1 sama semester 2 lebih pilih semester 2 Pak, yang khusus Pak Mantasal. Semester 1 itu kayak tekanan batin banget Pak, gila. Keren. Oke, siapa ini ya? Noval. Oke. Kalau dari saya untuk mekanika fluida dulu ya Pak ya? Ya. Nah untuk mekanika fluida itu sore ya alhamdulillah kayak ada yang bisa sedikit. Karena itu ada materi SMA-nya gitu Pak. Kayak misalkan tabung pitot, terus venturimeter, sedangkan yang terus kayak yang harus Q masuk sama dengan Q keluar gitu Pak. Itu kan ada di SMA tuh Pak ya. Nah itu kayak masih masih mengandalkan materi-materi SMA, terus sedangkan kayak ada yang Pamantasa terus ada materi baru, wah ternyata susah ya. Apalagi yang hukum Darcy Weisbach gitu. Gak duluan. Ya karena ya McFlu ya alhamdulillah kayak bisa kalau ngerjain ulangan ya alhamdulillah keisi gitu Pak. Seridanya keisi. Terus kalau misalkan ya kalau misalnya ada materi ada yang nggak paham gitu ya ada Savitri, terus ada Fajril. Iya, makasih ya. Udah sih Pak. Terus infras. Kalau yang infras, nah kalau infras itu ya itu sih Pak, ya ngitung Excelnya bisa, cuma kayak esensi menghitung kayak kala hujan berapa tahun gitu gitu Pak. Terus ya alhamdulillah kebantu juga Pak sama teman-teman Pak. Kebetulan yang pas grup itu kan ya sekelompok sama Fajril, sama Savitri, sama Alfat juga Pak. Sama Sekar. Iya Pak. Ya itu ya akhirnya menyadari kalau di mana ada infras di situ ada hackers Pak. Iya Pak. Kayak tergantung dosanya nanti dah. Tergantung dosanya siapa. Karena biasanya yang ngajar modeling biasanya saya kayak gitu. Cuman kalau misalnya dosen lain kurang tahu. Biasanya nggak tergantung ini apa kayak nggak dosennya nggak terpaku silabusnya, tapi kayak silabusnya di beda-beda ya Pak, tiap dosen beda Pak.
kompetensinya kayaknya sama, cuman untuk approach ke kompetensi itu tiap dosen beda-beda kayak gitu maksudnya. Oh, oke. Baik, Pak. Mungkin cukup sih, Pak. Oke, Fajril gimana? Jril. Tadi udah ya? Udah belum sih? Belum ya? Belum, Belum. Pak. Ya, oke. Kalau dari aku yang McFlu paling ya. Kalau McFlu sama Pamantas emang banyak banget. Itu kayak satu pertemuan tuh bisa 2 bab gitu langsung dibahas. Soalnya kan aku online terus nggak ke Jogja. Jadi paling ngandelinnya buku sama internet. Nah, bukunya ini aku pakai Hidrolika 1 sama Hidrolika 2 yang dari Pak Bambang Triatmojo. Nah, itu harus dibeli gitu kalau kalau pelajaran Pamantas harus beli itu buat buku panduan. Soalnya kalau nggak beli ya nggak tahu mau dapat dari mana materinya tuh. Terus soal Pamantas kemarin tuh kalau nggak salah bahasan runtut dari bab dari Hidrolika 1 sampai Hidrolika 2. Jadi tiap minggu tuh pasti harus ngejar gitu. Materi yang udah diajarin sama Pamantas terus ditulis atau dicatat gitu kalau aku. Paling gitu kalau di semester 1. Kalau semester 2 infras paling ya kalau Excel sih mungkin masih bisa dimasukin, tinggal masukin formula gitu. Cuman ya itu paling yang sifatnya teoritis, kita harus lihat-lihat lagi dari internet kayak jurnal-jurnal. Soalnya ternyata kalau yang infras ini yang metode Nakayasu gitu-gitu banyak banget digunain di skripsi-skripsi buat tugas akhir gitu yang tentang metode Nakayasu dan sebagainya. Jadi lebih enak sih kayaknya sambil lihat-lihat jurnal juga sih. Terus kalau kayak kerasnya ini paling nyulitin kayak nih. Soalnya berulang-ulang mulu, soalnya nggak bagus itu hasilnya. Katanya nggak logis waktu di modeling di Hackras, hasilnya nggak masuk akal gitu, Pak. Jadi diulang terus sampai berapa ya? 10 kali ada kali pas saya ngulang terus Hackras tuh, Pak. Oke. Itu sih, Pak. Oke, terus ke Afat gimana? Ini duka kan ya, Pak? Iya, duka. Nggak ada suka. Kalau duka saya sangat merasakan tertekan, senam jantung, kemudian apa lagi? Insecure lah semuanya tuh. Karena kalau diajarin Pamantas kan kayak setiap minggu pasti selalu diberikan tugas tuh. Apalagi awal-awal kan kayak dari SMA yang mungkin aku juga fisika juga nggak terlalu suka gitu kan. Terus sama Pamantas di mekanika fluida langsung setiap minggu ada tugas. Terus tiba-tiba ada kuis dadakan gitu kan buat mengulas materi-materi yang sebelumnya itu kayak apa nih gitu. Kemarin belajar apaan nggak tahu, masih udah lupa gitu. Terus kayak berarti kayak aku berarti Pamantas begini orangnya, harus belajar gitu. Terus ya udah kayak aku mulai di situ mulai bisa mengimbangi lah. Terus ya tapi itu tetap aja punya tekanan batin kalau misalnya tiba-tiba nilai keluar nilainya kayak ukuran sepatu kan 40, 30, 38 gitu kayak aduh apa nih kok ukuran sepatu gue yang keluar. Tapi ya nggak apa-apa kan, namanya juga belajar ya, berproses lah dari awal jelek kemudian mungkin kita bisa naik lagi jadi yang bagus gitu. Nah sama-sama belajar sih, kayak aku, Fajril, terus Farhan, Noval, Sofitri sama Tewi juga kan awalnya nggak bagus gitu, tapi karena kita udah mengerti kayak ya berarti kita perlu berkembang jadi kita belajar. Terus kayak mungkin kalau di semester 2 yang paling ketar sih emang itu sih Pak, Hackras dan Nakayasu itu, karena jujur aku kan semester 2 dari Jogja. Itu tuh kita yang di Jogja bener-bener kayak ngerjain sampai subuh gitu, Pak. Sampai ada yang ketiduran, sampai ada yang kecapean karena ya emang itu banyak. Gitu ya, iya kan, itu udah banyak. Terus kayak kita juga masih bingung kayak ini tuh yang dipakai yang mana, ini tuh pakai yang itu pakai apa gitu. Jadi kayak saling ngajarin sampai nggak kerasa udah subuh gitu. Nggak subuh, kan waktu itu lagi puasa ya. Terus kayak sahur aja sampai hampir kepepet subuh gitu, nyari-nyari di jalan kayak tapi itu duka yang jadi suka sih. Jadi kayak kita punya momen kumpul bareng walaupun sekarang lagi kuliah offline kan ya Pak. Tapi gara-gara tugas dari Pamantas kita bisa berkumpul dan bercengkrama. Udah swab ya BTW kita sebelum kumpul. Betul. Di kondisi tadi sudah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan ya Hana. Jadi ya kayaknya mungkin itu sih. Kemarin dimarahin bos deh. Iya bener, sampai dimarahin sama ibu kos gitu. Karena kita sampai lama banget dari sore sampai subuh ya kalau nggak salah. Iya, aku nyusulnya malam tuh. Kayak
habis itu kan paginya tuh kalau nggak salah UAS apa UTS ya? UAS ya? UAS nggak sih? UTS apa UAS? UAS ya? UAS kalau nggak salah. UASnya infrastruktur sipil, jadi kayak langsung nyambung gitu dari pagi, dari sore sampai malam ngerjain tugas infras, paginya langsung ngerjain UAS infras, bener-bener kayak langsung deder gitu. Harus siap mental sih kalau belajar sama Pak Mantas. Siap kalian, adik-adik semua, adik-adik. Kalian akan merasakan apa yang kami rasakan sebelumnya, teman-teman. Semangat ya. Kalau bisa yang lebih kejam ya, Pak. Astaga. Biar mentalnya kebentuk, Pak. Biar mentalnya kebentuk. Aduh. Vibes. Mungkin itu sih Pak kalau dukanya. Oke. Ya memang bikin atau mendesain tugas atau mendesain suatu pembelajaran di secara online itu agak susah sebenarnya. Jadi kalau memang teori itu biasanya ya kayak gitu. Biasanya kalau di kelas, kalau offline itu gimana? Banyak interaksinya. Jadi ada yang maju ke depan, terus menjelaskan presentasi banyak kayak gitu kan. Cuman ketika online agak susah buat mendesain hal seperti itu. Apalagi kalau online kan saya harus nulis gitu kan. Nulis di apa sih istilahnya? Di layar. Dan itu kebanyakan saya pakainya recording. Jadi saya udah bikinnya itu sebelum agenda perkuliahan. Jadi ketika kuliah cuman kayak konsep dasarnya aja, karena kalau misalnya langsung dijelaskan itu kan akan memakan waktu yang lama kayak gitu kan, sehingga ya udahlah pakai recording aja, sehingga jadi persebabnya itu udah apa ya istilahnya, udah ada recordingnya. Nah, sisi positifnya adalah itu bisa diulang-ulang. Cuman kalau sisi negatifnya mungkin agak susah buat nanya ini konsepnya gimana, kenapa ini jadi seperti ini, karena nggak langsung gitu kan secara asinkron kayak gitu. Itu kurang lebih kalau misalnya teori. Yang semester 2 itu sebenarnya lebih ke praktek. Jadi benar kata Fajril bahwa yang saya sampaikan ketika semester 2 Infras Air itu adalah beberapa metode ketika apa istilahnya? Kalian bisa digunakan untuk tugas akhir kayak skripsi, proyek akhir kayak gitu. Dan kebanyakan metode-metodenya itu adalah metode yang saya adaptasi dari ini konsultan perencana. Jadi kalau dulu saya pernah lihat gitu kan, analis perhitungan ketika lihat konsultan di perencanaan drainase atau sungai kayak gitu, mereka metodenya sama. Jadi mulai dari analisis hujan di suatu daerah gitu kan, ada metode Thyssen kayak gitu, dapat curah hujan maksimum rata-rata, habis itu kan Akayasu, habis itu ke Hekras kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sebenarnya untuk alur apa ya istilahnya, perencanaan bangunan air. Jadi sebenarnya untuk yang kemarin saya sampaikan intinya adalah perencanaan bangunan air dari 0 sampai dapat bentuknya kayak gitu kan. Kayak misalnya kayak struktur gitu loh. Struktur kan awalnya dari AutoCAD ya gitu kan. Habis itu ada perhitungan apa sih kolom dan lain sebagainya. Habis itu nanti ada modelnya sendiri. Udah dapat SAP belum sih? SAP atau BIM gitu? Belum semester ya? ini Pak, Semester ini Pak. Ya, kalau SAP itu lebih ke gedung, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang di drainase sungai ya gitu namanya Hekras, kurang lebih seperti itu. Nanti kalau kalian nanti habis selesai dari sipil itu terjunnya di bidang sipil basah, di bidang drainase atau irigasi atau sungai kayak gitu, kalian mau gak mau akan ketemu sama yang namanya Hekras, Nakayasu, data hujan kayak gitu-gitu. Ya sebenarnya kalau kalian udah paham alurnya, tinggal masukin data doang kan sebenarnya, data hujan kayak gini-gini. Terus running, ya step-stepnya gitu-gitu doang. Sebenarnya butuh pembiasaan aja biar terlihat gampang. Emang kalau awal-awalnya ya namanya juga belajar pasti akan susah gitu kan. Kayak gitu. Oke, itu dukanya. Terus apa lagi ya ini? Kalau dari sisi saya menyampaikan gimana? Dari sisi saya maksudnya. Saya menyampaikan materi terus ya gitulah intinya. Atau ketika saya mendesain suatu pembelajaran di kelas kayak gitu. Kalau dari penyampaian sih Pak, sebenarnya mungkin suaranya udah jelas, cuman ini Pak mic-nya kadang terlalu dekat ke hidung. Jadi mungkin perlu disesuaiin itu sih Pak. curahan hati seorang Fajril Pak. Iya, kenapa harusnya ditegur dong waktu itu. Ini kayak gini bukan sih? Kayak gini ya biasanya. Iya Pak, kadang kayak gini. baru mulai tiba-tiba langsung
gitu. Jadi saya kaget kadang kayak Jadi kayak SMR. Ada yang bersuara Ada gitu, efek- Pak. efek Ada angin. efek, Pak. Ada sound effect, Pak. Oke. Wah, oke. Terus yang lain? Apa ya? Kalau dari aku sendiri mungkin udah sih Pak. Maksudnya Bapak menyampaikannya kan kayak berurutan, terus kayak dijelasin juga secara runtut sebelum masuk ke satu, harus satu yang sebelumnya dijelasin juga. Jadi kalau dari aku penyampaian Bapak ke kita sih udah, tapi kitanya mungkin Pak yang tidak bisa menerima penyampaian dari Bapak. Otak kita yang tidak sampai. Bener sih, Pak. Apa ya, kayak ya Pak Mantas gitu udah nganuin YouTube, terus udah ya pokoknya udah siap lihat lah. Jadi kalau misalnya mau review ulang, mahasiswanya kan bisa lihat YouTube gitu. Ya cuma mungkin kitanya ya, Pak. Sama materinya Pak yang susah Iya. Pak. Sebenarnya Kadang itu yang subscribe YouTube saya itu mahasiswa lain loh, dari luar Universitas X, Universitas Y. Tiba-tiba ada yang email, Pak bisa ajarin metode Nakayasu enggak? Pak bisa ajarin Hackraft buat skripsi enggak, kayak gitu. Terus saya bilang, ini kayaknya yang ngajarin mahasiswa aja deh, kayaknya bisa. Ya kebanyakan mungkin ini ya akses atau materi yang disampaikan sama mungkin teman-teman yang di luar mungkin enggak sebanyak atau apa ya istilahnya, fasilitasnya lebih banyak daripada mereka kayak gitu, sehingga ketika mereka lihat di YouTube terus ada kayak gini-gini sehingga dikira saya apa ya istilahnya, konten creator yang buat bantu-bantu skripsi kayak gitu. Ya soalnya itu banyak yang email kan, saya mampu membayar Mas ini kan manggilnya masih Mas kan, Mas untuk ngerjain tesis atau skripsi kayak gitu. Sebenarnya hal-hal yang ditanya itu kayak udah ada di YouTube gitu loh. Cara analisis hujan, gimana cara construct Hackraft dari awal, gimana cara analisis metode Nakayasu kayak gitu. Ya kayak gitu. Banyak yang akses itu kebanyakan dari luar. Jadi ada yang sampai views-nya sampai keluar 6.000-an kayak gitu. Ya itu kayak kebanyakan dari luar deh, bukan dari mahasiswa di DTS kayaknya. Tapi emang kita sebagai mahasiswa pemantas harus bangga sih Pak. Kita diajar oleh mahasiswa yang IPK-nya 4 lulusnya kan. Jadi buat yang belum tahu nih teman-teman ya, info aja. Pemantas lulus IPK-nya 4 Pak. Sudah sangat tahu berita tersebar luas. satu-satunya di UNS. Gila. Iya. Buka Google gitu. Pak Rian Mantasa. Masih ada muncul. beritanya nggak sih? Yang koran itu kan punya nggak? Iya, waktu itu yang Bapak Ya, Kayaknya Pak, ada. selalu update deh itu Pak beritanya, kayak selalu di apa sih, Iya, nge-up itu terus. Soalnya kan belum ada Pak yang nyusul Pak. tiap Iya, maba belum ada datang rekor itu, baru, Pak. Iya. Yang tidur cuma 30 menit belum ada Pak, baru 1 jam Bapak dong. Bukan gitu, karena setiap ada mahasiswa baru masuk, pasti kakak tingkatnya menginfokan, oh Pak Mantas yang IPK-nya 4. Iya, benar. Pasti mereka langsung cari berita. Gitu. Jadi beritanya itu selalu terupdate waktu mahasiswa baru datang. Iya. Kadang itu dukanya adalah dengan itu kan berita di koran itu kan biasanya masukkan ke fanbase, ke base-base yang kayak Twitter kayak gitu kan. Itu kebanyakan viral lagi, terus habis itu komennya gitu-gitu. Tahu gak sih komen-komennya? Gimana tuh Pak? Ya komen-komen buruk lah, komen-komen buruk. Oh. Netizen Bukan ini komen-komen baik. Iya Netizen. netizen gitulah, netizen. Buzzer. Temannya Sama Farhan. itu. Farhan itu kayaknya followersnya lambe turah ya. Pak Farhan itu bentuk-bentukannya. Iya Pak, betul. Pokoknya di bawah Pak. Kok bisa gitu Pak? Kok bisa Gosip gitu yang Pak? lain. Gak ngerti. Tuh kan, Merasa aja. Pak Mantas aja bilang kayak gitu. Pak Mantas juga tahu. Oke, lanjut tadi. Yang lain mungkin gimana? Menurut pendapat kalian? Siapa tadi yang belum? Farhan udah belum tadi? Belum ya? Udah, yang mana Pak? Yang mana ini Pak? Yang tentang penyampaian? Iya, yang masalah penyampaian. Oh, masih overall sih bagus. Kayaknya menurut saya tuh dosen terniat sampai semester ini ya, itu Pak Mantas sih gila. Kayak ada playlist diurutin. Ya udah sih, bener-bener best. Cuman emang materinya Pak yang paling susah di antara matkul lain. Jadi ya
otakku belum nyampe untuk sekali melihat video. Susah Pak, tetap susah. Gak tahu ya. Aduh, berat lah. Terus izin melanjutkan ya Pak. Terus juga kalau ini Pak, ya kan misalnya meeting itu, apa Bapak jelasin terus pakai pen tablet gitu ya Pak. Nah, tak catat kan Pak. Tak catat, terus ngelihat lagi, wah udah pindah slide. Aduh. Jadi kayak mau ngelanjutin lagi. Ah udahlah, nunggu rekordan aja. Jadi malas mau lanjutin. Oh gitu, oke. Nanti saya note itu masalah yang nulis di di layar itu. Mungkin kecepatan ya kayaknya. Antara Bisa untuk gitu, Pak. waktu buat meresapi sama waktu mencatat itu perlu jeda yang lama gitu ya. Iya. Pak, tapi menurut Iya Pak Pak, Mantas karena tuh kami sebenarnya tuh berpikir dahulu. gimana Pak? Kenapa? Waktu perkuliahan itu kita tuh harus nyatet atau merhatiin dulu, nanti kan dikasih rekotan baru, dari situ kita nyatet, atau waktu kuliah kita sambil nyatet Pak? Kalau Pak Mantas gimana Pak tuh? Iya sebenarnya agak bingung juga sih sebenarnya. Jadi kalau di kelas itu ketika offline kan itu live ya, nyatet juga di papan tulis gitu kan. Jadi kalau misalnya kan saya bisa lihat mereka lagi ngapain kayak gitu kan. Bahkan ada yang dulu itu ramai di bawah kan, kalau di belakang nggak kelihatan kan, pada glosor gitu di depan kelas kayak gitu nulis kayak gitu kan. Jadi saya nunggu mereka sampai selesai nulis, paham, baru saya lanjutin nih soal berikutnya. Cuman kalau di online ini kan saya lihat siapa ya, kan pada offline off cam semua gitu kan. Terus ya udahlah, yang udah ada recordnya nanti paling ulang lagi kayak gitu. Tapi harusnya ada feedback per soal sebenarnya. Nah itu lebih efektifnya kalau saya bisa lihat langsung yang usernya, maksudnya pesertanya. Kalau misalnya saya nggak lihat, terus saya nggak ngerti mereka ekspresinya gimana ya, mereka bisa gak sih? Kayaknya bisa deh. Saya itu terlalu positive thinking. Ini orangnya pintar-pintar. Ini orangnya kayak pintar-pintar deh, pintar-pintar, bisa lah cepet kayak gitu, kayak gitu. Jadi saya nggak bisa lihat background secara langsung. Kalau misalnya secara offline kan bisa kelihatan attitude-nya, behavior-nya kayak gitu kan. Jadi yang kelihatan mudeng bisa kelihatan, yang enggak bisa kelihatan juga. Cuman kalau di online ini agak susah sebenarnya. Itulah, nggak tahu deh kapan ini offline. Iya. Kayak gitu. Terus apa lagi? Oh, ini sih, udah Pak, sih Pak itu Pak. Apa? Kalau Bapak lagi nyampein, terus kemudian Bapak bingung gitu mau nyampein apa lagi. Nah itu adalah suatu hal yang paling kita suka Pak. karena sehabis itu kelas akan berakhir. Jadi banyakin Pak seperti itu. Oke. Dari TW mungkin ada pandangan nggak? Sudah sangat terwakilkan, Pak. Iya Pak, mungkin ini Pak, tulisan waktu lagi Pak presentasi, itu kan nggak kelihatan sih Pak kursornya. Kayak mungkin bisa ngasih kursornya merah gitu Pak. Misalnya waktu Bapak gerak-gerakin kadang nggak kelihatan. Terus kadang kalau nge-lag kan pasti nanti putus-putus gitu Pak. Oke, I see. Oke, ada saran lain mungkin terkait penyampaian, kurang lebih kayak gitu ya. Berarti saya harus mengurangi rasa positive thinking nggak sih berarti? Saya selalu positive thinking kalau kalian tuh bisa. Tidak Pak, lanjutkan Pak. Iya, kita Pak, harus jadi, positive thinking. Tapi Pak, karena ekspektasi online tuh tidak sesuai dengan yang realitanya gitu. Karena virtual tuh bakal kalah sama yang curhat. Iya. Curhat. Ya. Mbak Safitri, stop curhatnya. Curhat. Maaf Pak, saya ngejok sedikit. Apalagi LDR. LDR. Iya. Oke. Apa? Bapak positive thinking-nya ya ini Bapak yang on cam sendiri, terus yang mahasiswanya ya pada off cam itu kayak gimana positive thinking-nya? Oh ini merhatiin nih gini. Iya, saya mikirnya ini merhatiin. Paling kalau misalnya lagi makan tapi tetap merhatiin, lagi scrolling sosmed tapi masih merhatiin kayak gitu.
paling maksudnya udah ngikutin alurnya gitu loh. Jadi saya gak ngerti kalau misalnya dia lagi rebahan terus ketiduran sampai akhir ya gitu. Kan pernah dulu udah pada live semua terus ada 1-2 orang yang masih stay, ini kayak orangnya tidur deh. Kayak gitu. Ya agak susah kayaknya lihat kuliah sama cuman istilahnya audiensnya kayak cuman layar gitu loh. Maksudnya saya kan nggak bisa lihat kayak gini kan open cam semua. Jadi kalau kuliah terus hitam terus kayak bermonolog gitu loh. Nah waktu Dikasih monolog trik, itu Pak, kenapa? biar mahasiswanya on cam, Pak. Jadi gini mungkin bisa diterapin, Pak. Apa diiming-iming gini yang on cam nanti bisa saya kasih nilai plus. Nilai plus artian tuh apa ya? Kalau dia merhatiin. Jadi kan walaupun nggak semua mahasiswa ya, Pak, tetap ada yang berpikiran, oh oke, kalau bisa aku on cam nih, gitu loh, Pak. Walaupun pasti nggak semua gitu, Pak. Tapi kan setidaknya ada apa ya, kemauan untuk usaha. Soalnya itu, Pak, kan kebanyakan tuh alasan tuh jaringan tuh. Aduh. Iya. Buka kartu Han, jangan buka kartu Han. Ya, jangan Han. Jangan Han, nanti Jangan. trik kita sebenarnya. Rahasia. Ya, saya tahu banyak beberapa kayak gitu case yang dia masuk itu dari medsos juga, dari Twitter, dari TikTok, dari Instagram. Oh, mereka seperti ini. Oh, ya udah kayak gitu. Mungkin ini ya beda pandangan sama dosen lain sama dosen satu sama yang lain kan pasti beda-beda. Mungkin yang dosen yang senior terus agak kurang intensitasnya engagementnya sama gadget mungkin agak beda perspektifnya. Kalau misalnya lihat, kalau saya kan lebih istilahnya tahulah terkait medsos, terkait gitu-gitu istilahnya, jadi lebih bisa menyesuaikan apa yang lagi dilakuin sama mahasiswa sekarang kayak gitu. Tapi kalau misalnya dosen-dosen lain mungkin beda perspektif kayak gitu. Jadi treatmentnya beda-beda sebenarnya kayak gitu. Jadi ya itu, ketika saya lihat kotak-kotak hitam kayak gitu terus saya bermonolog, jadi monolognya kayak cepet gitu loh. Tahu gak sih kalau misalnya offline kan saya menyampaikan tapi ada yang saya ajak bicara gitu loh. Tahu gak sih? Kayak gini misalnya. Kalau misalnya ini misalnya hitam semua kan, ya udah saya terusin aja lanjut teori ini kayak gitu. Ada pertanyaan nggak ada, ya udah lanjut lagi. Jadi agak susah kayak gitu loh buat mengatur ritme menyampaikan pembelajarannya kayak gitu. Tapi harusnya ada ini sih feedback atau interaksi dengan pesertanya harusnya. Cuma ya itulah online-nya nggak tahu nih sampai kapan. Oke, ada lagi nggak tambahan terkait cara saya menyampaikan perkuliahan? Ya sih Pak, paling itu aja Bang. Oh iya, saya itu agak penasaran gini ya. Jadi ketika saya di UI dulu itu, waktu kuliah di UI itu, orang-orang mahasiswa itu kalau manggil dosen-dosen yang masih agak gapnya masih dikit, masih apa ya istilahnya, masih ya sedikit gapnya itu dengan panggilan bukan bapak atau ibu kayak gitu loh. Jadi saya nggak tahu ya culture di UGM itu kenapa manggil dosen itu harus pak atau bu. Jadi saya tuh agak kurang nyaman sebenarnya. Jadi ketika dipanggil pak, kok pak ya kayak gitu, saya ya udah gimana ya. Kalau misalnya kayak dipanggil yang lain gitu, mahasiswa kayak sungkan gitu gak sih? Panggil dosen kayak misalnya cuman kak atau mas atau mbak gitu. Iya, Pak. Menurut kalian? Bro. Diajarin Iya, tuh Kak. itu sopannya tuh Mantas gitu, Pak. masa gitu Pak? Iya. Bang, Saya mau nanya Mas. Masa akrab, Pak. So asik Pak, so asik. Iya, enggak maksudnya belum pantas. iya, saya dulu itu culture-nya itu ketika saya di UI itu ketika ada dosen yang masih nggak senior, maksudnya yang ya usia 40-an bahkan 40-an itu masih dipanggil mas sama mbak atau kak kayak gitu loh. Jadi jarang dipanggil kak kayak gitu. Jarang dipanggil pak atau bu kayak gitu. Biasanya dipanggil pak atau bu itu kalau udah kayak senior atau jadi kadep, sekdep kayak gitu. Jadi ya dulu awalnya saya shock gitu sih. Ketika ada yang kan lewat kan waktu saja baru pertama kali masuk, ada yang nyapa gitu dengan panggilan mas, terus tiba-tiba direwat pak kayak gitu. Jadi saya agak gimana ya,
cara untuk membuat pronounce saya biar comfortable di saya juga comfortable di peserta kayak gitu. Gak enak ya kalau manggil dosen sama mas atau mbak gitu. Bener sih enak-enak aja Pak, tapi semakan tapi ya kayak kita kan belum ketemu terus kayak belum apa gitu. Jadi sungkan aja kalau langsung awal-awal manggil mas gitu atau mbak. Iya, Karena belum ketemu juga kan. Mungkin kayak Mas Mbak kan biasanya kan jadinya jadi asdos gitu kan, Pak. Biasanya Ya agak susah culture-nya orang Jawa kayak gitu gak sih? Kebanyakan. Jadi kalau ada apa namanya suatu peran di suatu ekosistem kayak gitu, terus seringnya dipanggil itu, ya udah dipanggilnya itu kayak gitu. Jadi kalau dipanggil yang lain kayak gimana gitu. Berarti gak comfortable ya di sisi peserta gitu. Kalau menurut saya, Pak, Ah. itu misalnya kalau dari awal kalau kita masuk gitu kayak kita kayak sudah kayak disuggesti sama cutting gitu loh. Ya nggak cutting aja, maksudnya kayak mereka tuh manggil bapak tuh ya Pak gitu. Mungkin kalau Pak Mantasnya pas di kelas-kelas awal gitu kayak memperkenalkan diri kayak manggil aku Mas aja gitu boleh gitu ya, mungkin nyaman gitu manggil Mas. Jadi mulai dari sekarang kita manggil Pak Mantas Mas Mantas. Ya kalau gitu nggak apa-apa sih Pak. Iya nggak apa-apa, ya nggak apa sebenarnya. Jadi harus ada kayak dari bapak dulu. Dia enaknya manggilnya Mas aja gitu. Dari bapak mungkin gitu. Jadinya ada kepastian gitu dari bapak gitu. Oke. Pak, Berarti kalau kulturnya ketemu dosen di kampus gimana sih Pak? Karena dulu tuh sebenarnya aku sama beberapa teman tuh pernah ketemu Pak Mantas. Kami mau nyapa tuh sungkan juga. ya sapa aja lah. Si Diki tuh Kenapa? Kayak baju mundur gitu. Aduh, disapa nggak nih gitu loh. Kapan itu? Kok saya nggak pernah ngerasa ya? Waduh. Kecewa kami Pak. Apakah itu Pak Mantas asli? Iya disapa aja kalau misalnya ya pagi Pak atau apa gitu. Kalau misalnya di dosen lain kayak gitu. Cuman dia itu ya jarang ke kampus kalian ya. Susah jadinya untuk beradaptasi kayak gitu. Nggak tahu sampai kapan ini. Sampai lulus deh kayaknya. Jangan Pak. Jangan Pak, tolong jangan. Semester ini nggak bisa ya offline gitu, nggak bisa ya, belum ada peraturan. Kayaknya sih nggak bisa Pak. Kita di PHP terus Pak. Iya. Oke, itu ya dari sisi pengajaran. Dari siapa lagi ya? Ada saran nggak dari sisi apa lagi kira-kira? Apa ya? Untuk menghilangkan hawa menakutkan gitu gimana Pak? Iya, memang kamu menakutkan Pak Mantas sudah terframing seram di mata kami. Saya takut tugasnya Pak. Iya Pak. Jadi Pak pas awal masuk tuh biasanya tuh ya Kak, Pak Mas. Iya. Gamada tuh udah di gini. Kan pasti nanya tuh mana dosen yang enak, dalam arti maksudnya dosen yang galak. Nah Pak Mantas tuh bukan galak, bukan apa, cuman siap-siap aja dosen ini nanti tugasnya banyak gitu-gitu loh Pak. Jadi udah dikasih mindset tuh. Nah, takutkan kultur tuh aku yang alami sendiri cutting gitu. Hati kamu nggak bisa tidur kamu gitu-gitu. Oh. Jadi tapi kenyataannya emang iya. Aduh Farhan, kamu kok speak up sih Farhan? Farhan ingat masih ada bahasa Inggris Farhan. Ini aman kan? Hati kamu Farhan. Tapi nggak apa-apa sih buat pengalaman sih. Kalau nggak gitu kan, aku lihat mahasiswa teknik yang lain juga kayak gitu ya Pak. Maksudnya tugas banyak tuh udah hal biasa gitu. Kalau kita nggak ngalami dari Pak Mantas tuh kayaknya kita nggak dapet tugas yang mental yang kayak gitu. Kayak kalau tugas banyak kita kan bisa ngambilnya manajemen waktu, terus ngatur yang lain juga banyak. Jadi kita banyak dapat juga dari ya sisi yang kayak gitunya sih.
Udah terbiasa, Pak. Pokoknya sekarang udah sikat ya. Sikat. Yes. Emang mata kuliah lain nggak seberat ini? Nggak seberat waktu saya ngasih tugas gitu maksudnya? Bukan seberat, mungkin nggak sebanyak gini. Nggak, tugasnya tuh nggak kayak kok stabil, Pak, konsisten per minggu. Nah, itu Pak. Terus apa namanya, matkul lain tuh jarang ngadain kuis-kuis gitu ya, Pak? Jarang, benar-benar jarang, Pak. Tapi Pak, jarang, Pak. Cuman mungkin tugas gitu, terus tiba-tiba udah UTS, tugas, UAS, kelas. Yang Jadi paling monoton, Pak, sebenarnya, Pak. paling mendekati sih apa ya? Tanah ya. Tanah tuh ya tugasnya ada mungkin di setiap bab lah, kayak di 2 bab kemudian ada tugas, nah itu tanah. Jadi tanah sama mekanika fluida sih kalau di semester 1 yang harus menyiapkan mental. Oke. Apa lagi? Itu dibahas apa sih masalah tugas ya? Iya, Pak. Enggak, tadi pertanyaan pertama apa ya? Kayaknya bukan tugas deh. Sudah melenceng dari Hawa. Melenceng, Pak, melenceng. Hawa negatif. Apa sih? Menghilangkan hawa seram. Iya gak sih? Iya. Iya, Oh Pak. iya. Ya saya gak tahu sih kalau itu berarti di luar kendali ini dosen-dosen sebenarnya. Kan framingnya pasti beda-beda. Dan ini tiap dosen itu kan punya ini ya perspektif buat melakukan asesmen kemasukan beda-beda kayak gitu. Mungkin ada yang lebih senior mungkin lebih slow gitu kan, maksudnya nggak tancap gas gitu. Mungkin kalau yang agak masih baru kayak gitu mungkin banyak atau lebih apa ya istilahnya menggebu-gebu gitulah. Cuman nggak tahu juga sih ntar saya kayak gini sampai kapan. Kayak gitu. Terkait itu udah. Terus ini terkait strategi belajar. Strategi belajar kan pasti beda-beda kan tiap orang. Walaupun tadi kalian udah sebutin beberapa sih sebenarnya. Cuman ada gak sih kayak strategi khusus gitu untuk belajar kayak McFlu atau Infras Air gitu. Biar survive. Bukan biar nilainya A ya, biar survive. Ada gak dari siapa ya? Naufal dulu deh. Ada gak Naufal? Untuk strategi belajar sih yang nggak jauh-jauh kayak ada apa kayak misalnya belajar bareng sama teman-teman. Kalau di situasi online tuh ya paling kayak ada tutor sebaya sih, Mas. Kok Mas? Astagfirullahaladzim. Enggak apa. Lucu, Pak. Lucu, Pak. Iya sih, Pak. Apa kayak tutor sebaya, kayak misalnya ada yang udah bisa gitu model soal ini, terus ya pokoknya kayak ada soal-soal gitu sih, Pak, soal-soal terus dibahas bareng. Mungkin seperti itu. Kalau dari yang lain kayak gimana? Oh iya, Pak, maaf ya, Pak, lanjutin lagi, Pak. Ya oke. Ya kayak ya saya juga ini suka nge-record gitu, Pak, nge-record meetingnya Bapak. Jadi enggak dari recording yang udah saya kasih itu. Ya kalau ini sih kalau misalnya dihitung-hitung sih, Pak, kayak eman kuota sih, Pak. Jadi mending pas meeting terus pakai wifi. Terus di-record kan, Pak. Recordnya OBS. Terus langsung kesimpan, Pak, di file. Jadi langsung dilihat secara offline gitu loh, Pak. Jadi nggak harus download lagi. Ya, Pak. Nggak usah lihat YouTube terus kayak menguras kuota gitu, Pak. Oke, ada lain? Udah ya, Novel. Dari siapa ya? Fajril. Dari Fajril gimana? Dari aku mungkin dari kuliah juga sama kayak Nopal tadi. Hampir setiap pelajaran atau matkul tuh pasti di-record di UBS. Soalnya enak, hemat kuota juga. Terus kalau
cara belajar ya, paling kalau aku cara belajar waktu ke Fluida semester 1 tuh kalau kemarin tuh pasti nyatet. Hampir setiap minggu tuh harus nyatet materi yang disampaikan Mantas. Sama pegangan buku harus dihabisin. Nih kalau nggak salah ada aku buku ya. Kelihatan nggak ya? Iya, kelihatan. Ini hidrolika 1, ini hidrolika 2, terus ini ada soal hidrolika, bahasan soalnya. Jadi kayak aku ngantuk sambil dari sini semua deh. Iya. Jadi enak gitu, tinggal diikutin aja dari bukunya. Terus sih kalau menurutku kalau semester 1 tuh wajib make flu dari buku yang tadi. Terus kalau semester 2 paling itu ya, paling kita search di internet aja sih. Soalnya kan infrastruktur keairannya berkaitan sama tadi yang metode Nakayasu, terus Polygon Tisan, gitu-gitu kan dari buku juga kadang susah. Jadi enakan dari internet, dari YouTube, dari jurnal-jurnal. Paling gitu sih, Pak. Oke. Kalau dari Savitri? Kalau dari aku tuh Pak, bisa survive di make flu sama infras. Itu pas awal-awal semester 1 tuh sama kayak temen-temen juga, saya tuh kadang juga nyatet. Tapi biasanya saya tuh kalau nyatet ketinggalan. Gitu. Jadi kalau sudah sampai tengah jalan saya ketinggalan, itu hawanya udah males, ya udah. Catatannya cuma setengah. Nanti saya lanjut lagi sambil lihat record, sambil ngerjain apa. Kan biasanya kalau habis kelas itu biasanya kan kayak dapat soal gitu ya Pak, kalau nggak salah dari Pak Matas, atau enggak ya dapat permasalahan gitulah gitu. Nah, jadi sambil lihat record ya sambil lanjutin catatan gitu. Terus dulu ya kalau dapat tugas ya sambil nanya-nanya teman sama Fajril sama yang lain-lain itu buat bandingin benar apa enggak gitu-gitu. Terus kalau pas infras itu ya sama kayak yang lain, pokoknya kuncinya itu saya ngulang-ngulangin lihat record gitu. Ya, sambil nyari-nyari referensi juga dari YouTube sih Pak kalau saya. Kalau dari jurnal belum begitu banyak saya buka jurnal, biasanya dari YouTube yang metode-metode buat bendungan air, analisis hujan kayak gitu. Oke. Kalau dari TW gimana? Waduh. Kalau strategi belajar ya Pak, karena saya juga tidak tahu kenapa semangat belajar saya tidak setinggi Savitri, Fajril, dan Noval kan. Kalau strategi belajar saya selama mekanika fluida sama infras tuh ya dengan tugas Pak. Nggak tahu kenapa, karena nggak tahu tadi semangat belajar saya buat belajar infras tuh sangat rendah Pak. Ini perlu saya berguru dengan Savitri deh Pak kayaknya, supaya semangat belajar. Iya, mungkin salah satu tujuan beberapa tugas juga kayak apa ya, enforcement aja kali ya, biar kompetensi atau materi yang didapat itu nyampe gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada tugas tuh kayak nggak bisa diakses, nggak bisa diakses apa namanya akses, nggak bisa di assessment kalau misalnya mahasiswa ini udah pernah ngerjain ini, udah paham nggak gini, itu agak susah sebenarnya kalau misalnya nggak ada assessment. Kalau misalnya online ya, mungkin kalau di offline sama aja sih sebenarnya. Kalau offline tugasnya lebih ini kayaknya lebih banyak kalau offline. Tapi gak tahu deh, coba tanya aja kakak tingkat kalian yang ketika offline di Mekflu atau Infras Air. Oke, terus siapa tadi yang belum strateginya? Farhan? Kalau saya sih Pak, belajar infra sama Mekflu sih, ya kalau habis mata kuliahnya Pak Mantas, tugas, nah tugas kan susah tuh Pak. Nah biasanya tuh searching di internet. Nah kalau udah mentok tuh Pak, mentok udah kayak, wah kok buntu. Nah itu ada manfaat teman Pak. Jadi kalian tuh jangan sampai apa ya dipikir sendiri sampai pusing. Nah, pokoknya tuh saling kerjasama gitu Pak, biar tuh mengalir. Nah kalau teman yang satu udah tahu, itu tuh pasti bakal ngajarin kita. Nah kita jadi bisa tahu. Tapi kalau semua nggak tahu, nah
kuncinya pasrah, Pak. Jadi kita harus berdoa semoga Pak Mantas memberikan ampunan lah kepada kita. Pernah tuh Pak, 10 soal ya Pak, kalau nggak salah dulu ngasih. Itu cuma bisa berapa ya? 3 atau nggak 4 doang, itu udah gila effort Pak. Kayak aku bangga sama diri Pak, anjay, aku bisa ngerjain ini. Itu sih Pak. Ya. Kalau waktu UAS dulu gimana itu? Kan nggak bisa, kan terbatas waktunya. Nah, itu Pak. Gila. Pas puasa kan Pak itu Pak. Iya puasa. Kayaknya iya deh. Itu, aku nggak selesai Pak. Sudah selesai itu Pak. Itu yang tabel itu banyak banget ya ampun. Sempet Excel-nya error udah Pak. Jadi ya berpacu pada tugas yang dikasih dulu. Habis itu ya dimasukin rumusnya udah Pak. Tapi ya tetap nggak selesai Pak. Itu ada Pak yang selesai emang Pak. Keren sih. Ada kok. Mantap sih. Keren. Ada di kayaknya Han, orangnya Han. Oh iya. Ampun lah. Aduh, ampun. Iya, di sini ada orangnya nih. Spill dong. Di mana anjir? Gila. Keren. Itu sebenarnya itu alurnya itu sama kan, sama kayak yang tugas, cuma kan beda bahasa aja. Jadi agak kok udah beda soalnya, padahal sebenarnya step-stepnya tuh sama kayak gitu. Sama yang terakhir tuh kayaknya rumus-rumus yang dulu kayak teori dulu itu. Cuman ya rumus itu doang sebenarnya kayaknya. Tapi yang lain kurang lebih sama sebenarnya step-stepnya kayak gitu. Makanya untuk ini ya, McFlu sama Infras itu kan kebanyakan beda angka di NIM itu kan. Maksudnya adalah mungkin ada yang jawabannya nggak sesuai dan lain sebagainya. Cuman yang saya assess itu kebanyakan mayoritas masih step-stepnya. Jadi kalau misalnya angka kalian meleset ya gitu-gitu nggak terlalu saya permasalahkan. Jadi yang saya tinjau itu pemahaman kalian menyelesaikan permasalahan itu. Jadi misalnya soalnya ini kan yang McFlu itu kayaknya yang berliannya Thanos itu gak sih? Iya kan? Iya. Betul Pak. Gambar Pak. Thanosnya Pak. Iya itu. Gambar. Memahami soalnya aja udah nggak bisa itu Pak. Soalnya udah rumit kan Pak. Makan waktu buat bacanya. Nah itu, jadi sebenarnya kalau misalnya kalian paham gimana mengekstrak itu ke suatu tahapan-tahapan meskipun angkanya belepotan kayak gitu, nggak terlalu saya permasalahkan. Yang saya tinjau itu cuma kayak step-stepnya gitu aja. Jadi saya nggak masalah kalau misalnya angkanya ini kegedean, ini kekecilan kayak gitu, kayak nggak masalah. Yang penting step-stepnya aja sebenarnya. Tapi saya nggak tahu di mata kuliah lain mungkin harus eksak angkanya harus itu, kalau nggak itu langsung salah, langsung nol kayak gitu kan. Mungkin beda-beda kali ya tiap dosen buat assess mahasiswanya. Kalau saya kurang lebih seperti itu. Oke, ada tambahan lagi, Farhan? Cukup Pak dari saya Pak. Oke, terus dari Alfat belum ya kayaknya? Apa sih Pak tadi Pak? Strategi ya Pak? Iya, strategi. Kalau aku sendiri karena cara belajarku tuh bukan cara belajar yang sendiri gitu Pak. Jadi kalau dulu tuh aku belajar kayak sering nanya-nanya teman, kayak tektokan gitu Pak sama teman. Nah makanya pas waktu online kayak gini tuh aku bingung kan, kayak tektokannya gimana, masa online gitu kan, aku bingung. Terus udah makanya sampai sekarang ya paling itu sih Pak, kayak kan dulu tuh ada namanya kakak asuh gitu kan Pak. Nah terus aku nanya-nanya ke kakak asuhku kayak, Kak ada nggak ya soal tahun lalu yang kayak gini. Terus aku sering ngobrol sama mereka. Kalau aku sih kayak gitu. Jadi lebih banyakin bentuk soal kalau aku. Karena kan cara belajarku kan tektokan orang. Kalau misalnya nggak ada orang ditektokin ya aku nggak bisa belajar. Misalnya aku nggak paham gitu. Nah ya udah makanya aku cari alternatif ya paling itu sih Pak, kayak banyakin variasi soal. Ini hawanya Alfa tuh kayak ketua KMDTS beneran deh. Cuma nanti di vote ya. Atau ketua creation juga gak apa-apa. Ketua creation. Waduh. Jangan Pak. Alfa tuh udah masuk list Pak. Alfa tuh content creator Pak. Seleb TikTok kan. Iya Pak. Jangan Pak. Kayak mau nambahin nih Pak. Kayaknya cara belajarnya Alfa tuh, kalau saya lihat Alfa baru ngerjain tugas di kontrakan, itu pasti musiknya tuh musik TikTok sambil goyang. Jijik loh. Please. Open kartu.
Ini buat Jangan. tips ya buat adik-adik kalau ngerjain yang suka musik, kayaknya sambil goyang cocok. Dia suka Iya ngantuk kan, kan. kayak apa ya? Kalau itu kan lebih ke individu, kayak lu apa kalian apa ya? Nyamannya gitu gimana gitu kan? Kayak dulu aku pernah nanya Fajrul juga kan, lebih enak kayak katanya Fajrul tuh kalau lagi belajar sunyi tengah malam gitu. Nah, kalau aku ya gitu, berisik gitu. Remix ya, remix. Ya, DJ. Oke, kayaknya itu sih. Ada pertanyaan nggak mungkin yang pengen kalian tanyain gitu? Yang mungkin itu mungkin bisa berguna bagi angkatan bawahnya gitu. Aku ini sih Pak, kemarin sempat bingung kayak waktu semester 1 kalau nggak salah, aku tuh dapat nilai dari Pamantas berapa ya? 50 atau 60 gitu. Mm-mm. Nah, tapi nilaiku itu masih amin kalau nggak salah atau apa gitu. Nah, aku bingung kayak, loh, kok ini begini? Maksudnya Pamantas tuh masukin nilainya itu sesuai sama apa yang dikasih di itu atau mungkin bisa beda gitu. Aku sih bingung di situ. Ya mungkin kan itu dikombinasikan sama Pak Adi juga. Ya mungkin bagus di Pak Adi, terus jelek di Oh. saya gitu. Tapi Iya kalau gak? Bapak tuh Enggak. pasti masukin nilainya sesuai gitu Pak sama apa yang didapat mahasiswa gitu. Iya, kayak gitu. Tapi ada beberapa case yang itu ini subjektif sih sebenarnya. Jadi mungkin dosen satunya di mata kuliah tertentu gitu kan, tiba-tiba nilainya kayak cuman seragam gitu yuk, 50-60 kayak gitu. Itu ada yang saya lupa itu tahun berapa, apa itu mata kuliah apa gitu. Itu saya add 10 poin semua. Jadi yang awalnya nilainya 60 jadi 70. Nilainya ada yang nilainya 90 jadi 100, sekian sekian itu ada kayak gitu. Jadi pasti udah otomatis langsung A gitu kan. Ya itu case-nya beda-beda sih. Beda-beda. Tergantung eh, apa ya istilahnya, wisdomnya masing-masing yang ngampu mata kuliah itu. Emang agak susah sebenarnya ngaturnya. Emang ada yang dapat kayak D gitu, E gitu? Nggak ada kan ya? Nggak ada harusnya. Semoga nggak ada sih. Aman Pak, sampai sejauh ini sih aman. Terus apa lagi kira-kira? Ada pertanyaan lain nggak? Yang lain ada pertanyaan? Nggak ada. Atau ada yang mau nanya tips gitu mungkin? Tanya apa, Pak? Tips apa gitu? Tips tidur 1 jam Pak. Itu beritanya menyesatkan. Kalian tahu gak sih itu beritanya gimana? Tidur mode tentara, Pak. Tidur mode 10 menit. tentara. Kalian pernah lihat ini gak film drama Koreanya yang judulnya Pinocchio itu? Iya tahu Pak. Tahu itu kan tentang kehidupan jurnalis dan gimana media melakukan framing suatu berita gitu kan. Nah, saya salah satu korbannya di media yang viral itu. Jadi lo kalau mahasiswa teknik itu kalau ada deadline atau ada tugas banyak atau lagi dapat job di kepanitiaan atau organisasi itu kan biasanya tidurnya paling sejam atau bahkan tidak tidur gitu kan udah biasa kalau deadline gitu kan. Nah gitu sebenarnya waktu itu waktu di interview sama jurnalisnya itu ditanya kan, saya nggak tahu kenapa dia nanya kayak gitu. Biasanya tidur sehari berapa jam kayak gitu kan. Kan saya bilang saya pernah ya, saya underline pernah. Saya pernah tidur cuma sejam, 2 jam sehari gitu kan. Ketika ada tugas, deadline, ada minus sekian acara tapi tugasnya numpuk kayak gitu. Udah kayak gitu doang sebenarnya saya bilangnya. Cuma ya itu doang. Abis itu framingnya kayak gitu judulnya. Clickbait Pak, jadi clickbait. Iya, jadi biar banyak yang baca, akhirnya apa namanya,
banyak dibaca orang kayak gitu kan. Padahal beberapa konteksnya itu mungkin merugikan sama yang apa namanya narasumber di situ. Jadi emang agak gimana ya itu. Jadi dulu waktu 2015 viral beritanya itu, saya kunci semua sosmed saya waktu itu. Facebook, Twitter, Instagram. Jadi waktu itu banyak hujatannya tuh kayak di Line deh, Line sama Twitter deh. Itu banyak hujatannya. Kan 2015 kelas berapa sih? SMA ya? Atau Sama SMP? kelas 2, sama kelas Kelas 1 kelas atau kelas 10 ya? 2? Kelas 10, kelas 2 ya. Ya kayak gitulah. Jadi 2015 saya pikir kan akan selesai kan, cuma tahun itu doang. Ternyata ketika mahasiswa baru masuk, itu ini lagi di-share lagi itu. 2016, 17, 18. Ini kapan selesainya ini ya udahlah. Akhirnya ya udah saya berdamai sama komen-komen netizen ya gitu. Ya udah dinikmati aja kepopuleran itu. Kepopuleran dengan bulian itu. Kayak gitu. Nah mungkin ini ya tips bukan tips sih. Saran aja sebenarnya buat mahasiswa. Kan ini kalian nanti kuliahnya kan sekitar berapa sih? 3,5 tahun, 4 tahun gitu kan? Dan nanti kalian dapat 1 lembar ijazah berisikan IPK kayak gitu. Nah kalau saran saya sebenarnya kan saya udah melalui 2 kali studi gitu kan, 2 kali wisuda kayak gitu. Jadi sebenarnya tiap mahasiswa kalau dapat atau menargetkan IPK sebenarnya nggak masalah. IPK pengen cum laude 36, 37 itu nggak masalah sebenarnya. Cuman kalau dari pengalaman saya gitu ya, gimana ya? Jadi sebenarnya selebrasi wisuda IPK itu kayak cuma sehari gitu doang gitu loh. Tahu gak sih? Jadi kalau misalnya kita udah selesai gini kan, udah sidang skripsi, tugas akhir selesai, terus dapat IPK, dapat jadwal wisuda, terus mungkin ada selebrasi ketika cum laude atau IPK-nya baik kayak gitu. Ya udah selebrasinya cuma sehari itu doang. Nah setelah itu banyak kegalauan kalau misalnya nggak punya arah mau kemana. Jadi saran saya adalah ketika masih dalam bangku mahasiswa kayak gitu kan, mungkin tahun-tahun ketiga, tahun keempat itu udah berpikir ke depan mau apa, apakah mau S2 ataukah mau bekerja di perusahaan X, Y, dan Z kayak gitu. Karena ini kalau kalian mau masuk ke perusahaan tertentu gitu kan, atau CPNS gitu kan D1 sama D1, S1 sama D4 apa namanya pembukaannya sama. Maksudnya mereka jadi satu bagian kalau di CPNS maupun ketika S2 kalau misalnya kalian mau ambil LPDP kayak gitu kan. Nah, itu kan syaratnya IPK 3,0. Jadi kalau misalnya kalian IPK-nya 3,6, 3,7 atau 3,1 itu kan pasti masuk semua kan. Jadi kalau dulu guru saya pernah bilang itu kayak IPK itu cuma ngantar kita cuma ke meja wawancara doang gitu loh, ke meja administrasi. Habis itu adalah ya udah tinggal gimana kalian behave, gimana kompetensi kalian public speaking, apalagi time management kayak gitu. Jadi waktu itu ketika saya dikasih nasihat kayak gitu, ya udah ketika kuliah saya nggak pengen ngejar IPK doang, meskipun kekejarnya 4 ya, saya nggak tahu mungkin yang lain beda-beda buat dapat IPK segitu. Cuman ya itu eh, saya menargetkan IPK sebenarnya 3,6, 3,7 gitu. Saya nggak nargetin IPK 4. Cuman karena dapatnya segitu ya udah disyukurin aja kayak gitu. Cuman ketika kuliah saya ambil beberapa kegiatan ke organisasi untuk melatih public speaking, kompetensi lomba-lomba kayak gitu. Karena saya sadar ketika S2 itu, ketika jadi dosen kayak gitu kan, akademisi, kayaknya IPK nggak terlalu penting deh. Maksudnya adalah ketika jadi dosen atau peneliti gitu ya, kalau nanti kalian pengen ke arah sana itu kan lebih ke skill presentasi, menulis lomba, public speaking. Intinya yang berhubungan sama inilah kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan seperti itu. Tapi kayaknya di seluruh kerjaan kayak gitu gak sih? Maksudnya kita kalau udah masuk ke perusahaan misalnya ke BUMN, ke PPWK gitu kan kalian nggak akan ditanya lagi IPK kalian berapa gitu kan. Tapi yang akan dilihat itu udah kayak soft skill kalian, public speakingnya gimana, kerjasama kalian dengan orang lain kayak gimana kayak gitu. Jadi dulu sebenarnya saya mungkin tahun ketiga baru menyadari bahwa kayaknya nggak perlu tinggi-tinggi amat dapat IPK. Tapi kalau misalnya kita punya target, ya nggak masalah. Mungkin
pengen punya kebanggaan tersendiri buat orang tua gitu, nggak masalah. Cuman ya itu, dulu saya nggak pengen apa ya, mengorbankan gitu ya, mengorbankan kuliah cuman buat nilai doang kayak gitu. Jadi mungkin itu aja saran saya. Kalau misalnya kalian punya target IP juga nggak masalah. Cuman kalau kalian pengen baik atau berkembang gitu ya, sebelum kalian masuk ke dunia pasca kampus, ya lebih baik biasanya dari ketika masih kuliah ini. Itu lebih banyak apa namanya, ngembanginnya. Lebih gampang, maksudnya belum nyebur langsung ke apa istilahnya ya. Kalau kata siapa dulu itu, Anies Baswedan kalau nggak salah, dunia kampus itu kayak kalian latihannya itu di kolam renang kayak gitu. Kalau nggak salah, saya lupa kalimatnya seperti apa. Sebelum kalian berenang secara beneran di lautan lepas ketika di dunia pasca kampus ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya diseimbangin aja lah antara IPK sama soft skill kalian yang pengen dimaksimalkan seperti apa. Kayak gitu. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari kalian mungkin? Kayaknya dari saya itu deh yang pengen saya tanyain buat angkatan bawah nanti. Angkatan baru maksudnya. Apa ada Ada rencana nggak? lanjut studi, Pak? Sebenarnya dari UGM itu mensyaratkan 3 tahun setelah diterima jadi dosen itu udah berangkat gitu kan. Cuman karena masih dalam kondisi pandemi ini mungkin ada toleransi mungkin, cuma nggak tahu deh nanti. Tapi ada rencana, cuma nanti deh segera. Di Indonesia atau di luar, Pak? Nggak tahu lah nanti rezekinya di mana. Ya, Saya siap di mana aja nanti. Yang mau menerima saya apa mungkin adanya. saya bantu doa gitu Pak. Barangkali Bapak mau di luar apa mau ini Pak. Boleh di luar, boleh. Amin. Di luar apa, Pak? Luar negeri atau luar kota? Keluar rumah. Pandemi, Pak, nggak boleh keluar rumah. Ya nantilah. Kalau bisa, saya nggak menargetkan harus ke negara apa sih. Yang penting di bidang itu bagus kayak gitu. Di bidang itu. Di bidang hidro maksudnya. Berarti nanti Bapak S3-nya masih ini Pak, sejalur ya Pak. Jadi nggak melenceng ke itu lagi Pak, nggak melenceng. Psikologi gitu kan. Iya, apa kayak Ya misalnya. nggak ke sipil basah lagi. Oh, iya. Saya dulu sebenarnya magangnya itu kerja prakteknya itu di struktur di Hartono Mall Jogja itu loh. Pernah ke sana nggak? Nah dulu sebelum itu bangun kayak sekarang, saya dulu praktek di sana udah naik ke lantai berapa gitu, dari naik scaffolding, ngitung bekisting, ngitung apa gitu. Saya udah lupa mata kuliah struktur kayak gitu, udah saya lupain. Habis itu skripsinya ambil hidro, S2-nya hidro, ya rencananya S3 hidro lagi kayak gitu. Oke, kayak gitu. Ada Tanya, Pak. Bapak nemuin minatnya pengen hidro tuh dari kapan ya? Maksudnya dari semester 1 kah atau waktu lulus kuliah baru tahu pengennya di mana gitu, Pak? Gimana ya? Saya tuh masuk hidro itu antara diajak sama kakak tingkat, jadi akhirnya terjebak di situ. Jadi dulu itu kan saya asisten banyak mata kuliah gitu kan, asisten mekanika, Struktur. mekanika struktur, asisten praktikum mekanika fluida, asisten jalan raya, asisten apa sih? Fisika ada. Apalagi ya? Kayak banyak deh asisten-asisten kayak gitu. Nah, ada beberapa lab itu kalau misalnya kalian asisten lab di hidro atau mektan itu kalian harus ngambil skripsi di situ. Dulu di kampus saya ya ada syarat kayak gitu. Cuman 2 lab itu deh kayaknya. Karena kemarin saya udah jadi asisten lab di hidro duluan, akhirnya ya udah. Habis itu saya gak bisa apply jadi asisten lab di mektan dan lain-lain.
Cuman saya bisa apply di lab yang lain, maksudnya asisten lab jalan raya itu masih nggak masalah, karena itu nggak mensyaratkan nanti harus ambil skripsi topik gitu kayak gitu. Jadi saya jadi asisten hidro itu semester berapa ya? 3, 4 atau 5 gitu, 4 atau 5 gitu. Karena udah ada syarat kayak gitu, ya udah mau gak mau saya minatnya harusnya ke situ. Kayak gitu jadinya. Jadi antara saya sebenarnya dulu juga agak bingung sih. Karena saya dulu juga agak susah untuk menemui mata kuliah yang saya nggak suka gitu. Gimana ya? Jadi saya suka mekanika struktur, saya suka jalan raya, saya suka transport, saya suka manajemen. Jadi ya udah kalau misalnya ada lab yang udah mencerahkan itu dan saya udah masuk situ, ya udah berarti mau gak mau saya harus ke situ kayak gitu. Jadi kayak gitu. Agak bingung juga sih kayak gitu. Nanti pasti ada jalannya masing-masing kok. Ada jalannya masing-masing karena ada kakak tingkat kalian yang saya nggak kayaknya itu tugas akhirnya itu apa ya? Struktur kalau nggak salah, tapi dia S2-nya di ITB itu ambil hidro. Habis itu dia banyak dapat proyek-proyek hidro dari World Bank, dari gitu-gitu dari bidang hidro. Ya nanti pasti kalian udah inilah bisa nemu jati diri sipil kalian nanti di bidang apa seiring berjalannya waktu. Mungkin awal-awal kalian suka hidro, tiba-tiba di akhir-akhir kayaknya nggak, lebih condong ke ini deh. Mungkin awal-awal kalian lebih condong ke transport atau struktur, tiba-tiba di akhir-akhir milih hidro. Itu bisa jadi sebenarnya. Dan diikutin aja alurnya seperti apa. Dinikmati aja. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Berarti Bapak bisa dibilang kayak kan Bapak kayak bingung tuh mau kayak bisa dibilang mau nerusin hidro atau gimana. Itu gimana kayak bisa nggak ngelihat kalau apa ya ibaratnya kayak apa pokoknya rumput tetangga tuh lebih hijau gitu Pak. Jadi struktur enak juga ya. Kayak geoteknik enak juga ya. Padahal saya udah di hidro gitu loh Pak. Mungkin gitu Pak. Gimana Pak? Oh, jadi dulu itu saya pengen kayak ngerjain sesuatu yang apa ya bisa saya bayangin. Kalau misalnya hidro kan permasalahannya kayak banjir, longsor, erosi gitu kan. Jadi saya bisa bayangin di alam itu kayak gitu loh fenomenanya. Cuman kalau misalnya saya ke struktur kayak saya cuman mandangin kayak benda ini kan benda mati dari gambar terus gitu kayak duh, kayaknya nggak menarik deh. Mungkin kalau di kerjaan kan lebih banyak ke lapangan kayak gitu. Meskipun yang lain juga kayak gitu sih. Cuman kalau di Hydro itu kayak apa ya? Bisa dibilang kayak surveinya itu kayak main gitu loh. Ya bukan main sih, tapi kayak analisisnya itu kayak misalnya ngambil sampel gitu-gitu. Itu memang apa namanya ya? Tergantung dari pribadi masing-masing sih. Kalau saya lihatnya itu fenomena atau permasalahan di itu lebih gampang untuk saya pahami dibanding ketika dihadapkan sama fenomena struktur. Ini ada beban gempa gitu itu. Sebenarnya saya agak susah sih sebenarnya. Dulu itu saya sub aja kayak udah mungkin kayak apa ya susah buat memahaminya. Mungkin sekali doang dapat project itu habis itu udah nggak pengen pegang sub lagi kayak gitu. Mungkin ada nantinya akan menghadapi fase seperti itu. Oh kayaknya lebih enak high crash daripada sub. Oh lebih enak sub daripada high crash. Mungkin pasti tiap-tiap orang pasti ada fase-fase akan menemukan itunya. Dinikmati aja. Tapi kalau dari saya kayak fenomena dari hidro permasalahan lebih gampang dipahami karena saya lihat itu sehari-hari kayak hujan, terus drainase sungai kayak gitu. Ini kayak lebih gampang untuk dipahami fenomenanya, teorinya, sama praktikumnya kayak gitu lebih enak untuk dilaksanain. Kalau dari perspektif saya ya. Jadi kalau saya diminta buat ngambil sampel kalau tanah, habis itu nge-lab di tanah kayak gitu kayak susah deh. Maksudnya nggak nggak maksudnya nggak interest itu loh kayak gitu. Cuman ya ketika di bidang hidro pasti ada permasalahan yang
menyangkut pautkan dengan kayak jalan raya, kayak permeable pavement yang biar nggak banjir jalannya itu kayak gimana, itu kan pasti butuh penelitian juga di jalan raya. Terus pasti ketika erosi juga pasti sampel tanah gitu kan. Cuman ya itu lebih ke fenomena besarnya aja kalau saya itu dulu lihatnya di hidro itu kayak gitu. Kayak gitu Novel. Baik, cukup Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Jawabannya, Nggak ada Pak. ya? Ada nggak? Belum Nggak ada. sih, Pak. Oke, kalau gitu kayaknya cukup itu deh. Yang pengen saya tanyain terkait mata kuliah mekanika fluida sama infrastruktur keairan. Jadi semoga video ini bisa apa ya? Jadi ancaman jangan Jangan Jadi teman-teman. bukan jadi Jangan jadi ancaman. Jangan jadi ancaman ya juga. ya iya maksudnya apa ya istilahnya? Dinikmati aja prosesnya. Ini proses belajar kayak gitulah. Pasti ada suka ada dukanya kayak gitu. Dan ini merupakan suatu basic di bidang sipil hidro kayak gitu. Untuk mekanika fluid sama infras air itu. Kalau misalnya udah kuat di situ, kayaknya kalau dikasih permasalahan di mata kuliah lain kayak lebih gampang buat mengikuti kayak gitu. Kayak ada pesan kesan gitu, pesan terakhir mungkin. Seperti lagi Video ya, ini Pak. maksudnya di video ini maksudnya. Oke, Pak ya. Ya buat adik tingkat angkatan 21 pokoknya semangat terus. Jangan lupa belajar, berdoa. Itu penting. Terus kalau Pak Mantasa nerangin itu diperhatikan, jangan ditinggal tidur, makan. Gak bisa on cam. Ini nanti ditayangin kan Pak? Gitu. Iya, ditayangin loh. Karena Pak Mantasa itu orangnya baik hati kok, murah nilai juga. Jadi semangat terus ya, jangan takut. Dan image buruknya Pak Mantasa itu sebenarnya itu cuman aduh, enggak saksi apa namanya? Pak Mantasa itu baik lah intinya. Coba aja sendiri, rasakan sensasinya. Oke, semangat terus. Oke, yang lain Fajil ada pesan terakhir di video ini maksudnya. Buat pesan paling dari aku, pemantas kerjain aja tugas-tugasnya. Terus kalau ujian tuh isi deh pokoknya. Soalnya dapat nilai kok, meskipun diisi cuman 1 kata 2 kata juga tetap dapat nilai. Itu enaknya. Terus ya, terus juga tadi jangan lupa berdoa. Paling itu Pak. Oke, Novel? Kalau dari saya sih kalau misalkan ya apa ya ngerti rambu-rambu dari Pamantas itu. Terus juga apa ya sama kayak Fajri sih ya intinya kerjain tugas gitu. Pokoknya manut aja. Terus apa ya sama ini sih ya itu baca kayak apa kayak ada pokoknya ada ketentuan-ketentuan gitulah dari Pamantas kayak misalkan dari soal-soalnya gitu. Itu penting sih. Apalagi kalau pakai NIM gitu kan. Oke, Terus mungkin cukup sih Pak. Oke. Safitri? Mungkin kalau dari aku buat teman-teman yang 21, kita tuh harus memahami karakter dosennya dulu gitu. Jadi ya sebagai mahasiswa kita harus menyesuaikan juga dengan dosennya. Ya kita kan yang belajar, berarti kita yang harus effortnya dilebihkan gitulah. Kalau ada tugas ya dikerjain aja, walaupun dengan di dalam hati kita ada sedikit sambatan-sambatan gitu ya, tetap dikerjain aja. Nanti ujung-ujungnya juga selesai kok. Terus ya nanti juga bakal dapat nilai gitu aja. Mungkin tapi saya mau ada sedikit kesan sih Pak. Setelah beberapa semester ini kayak minat saya di hidro itu semakin naik gitu. Tapi ini
karena faktor saya juga ikut REC sih Pak, jadi kayak ikut-ikut webinarnya REC terus gitu loh, jadi kayak dapat gambaran hidro terus. Cuman kalau masalah hitungan bendungan dan lain-lainnya masih agak buram nih Pak di sini. Oke. TW. Kalau dariku itu aja sih Pak. Hilangkan stigma buruk atau framing nggak baik kepada dosen kan, karena itu tuh bikin tiap kita mau kuliah bisa bikin nggak enjoy dan kayak mimpi buruk lah bisa dibilang. Jadi bikin se-enjoy mungkin dalam kuliah. Biar semangat ketemu Pak Mantas kan. Ya, ntar juga selesai kan kuliahnya. Oke, terakhir dari Fat. Kalau dari aku mungkin buat angkatan 21 apa ya, dari tadi video ini kan udah bisa tahu kayak suka duka gitu kan, apa aja yang harus kita persiapin buat terutama buat di mata kuliahnya yang diampu sama Pak Mantas. Jadi mungkin apa ya, kalau mungkin pas habis nonton video ini teman-teman ngerasa kayak aku nih masih kayak gini, kemudian aku ternyata kayak gini orangnya, jadi kayak dia bisa apa ya, semoga bisa jadi bahan evaluasi lah buat diri sendiri buat nanti menempuh kuliah di awal semester kan. Terus kayak aku cuma mau ngingetin kayak sambat tuh boleh tapi ya harus tetap berprogres gitu, karena kan kayak ya mahasiswa, selain mahasiswa pasti sambat-sambat pasti pernah gitu, tapi ya harus teman-teman ingat kita harus tetap berprogres gitu. Sambat doang nggak cukup buat menuntaskan mata kuliah tersebut. Mungkin itu sih Pak. Oke. Iya, gimana Noval tadi? Mau nambah apa? Oh ya Pak, mungkin gini sih Pak, kayak mau ngelanjutin ke TW gitu, kayak stigma pencapaian kalau tugas itu udah selesai itu kayak sebuah apa ya, kayak kebanggaan, bukan kebanggaan sih, kayak misalkan itu kayak apa, kayak ada infrastruktur keairan kan, kayak ada software Hackras gitu loh Pak. Nah jadi itu kayak ya nikmatin gitu tugasnya, terus ya jadinya kalau udah selesai tuh wah ternyata bisa gitu, bisa mengoperasikan software Hackras gitu Pak. Mungkin seperti itu Pak. Oke. Ya mungkin awal seluruh pembelajaran pasti inilah, nggak ada yang langsung manis gitu, pasti pahit, pasti susah kayak gitu. Tinggal dinikmati aja prosesnya kayak gitu. Oke, semuanya mungkin ini saya tutup recordingnya terlebih dahulu. Nanti mungkin kita sesi foto terakhir. Oke ya, jadi untuk video ini kayak gitu ya teman-teman semua. Thank you udah meluangkan waktu. Saya tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak.